Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dan like maupun subscribe. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sudah menonton maupun yang belum. Jadi saya akan melanjutkan video yang part sebelumnya, part 1. Nah, ini adalah part 2. Jadi kalau kemarin itu adalah proses bagaimana saya awal-awal kena penyakit itu, gagal ginjal. Jadi untuk pas yang hari ini tanggal 1 Juni jam 5 pagi di wilayah Bali ya. Jadi saya akan meneruskan prosesnya. Jadi setelah saya divonis, teman-teman, kan saya udah bilang cerita di video sebelumnya, saya cuci darah pertama ya. Nah, seharusnya setelah proses itu, karena kan yang cuci pertama itu kan pakai manual ya, jadi manual itu langsung ditusuk di pembuluh darah langsung lah, di selangkangan sama di sini ya. Nah, untuk berikutnya itu seharusnya prosesnya adalah pemasangan alat ya, atau yang sering disebut itu adalah double lumen ya. Jadi double lumen itu seperti di thumbnail saya yang ada selang di sini, di dada sini ya, di dada sini seperti di thumbnail saya. Nah, itu dipasang di situ seperti proses operasi tapi kecil. Jadi dibedah sedikit terus dimasukin selang, itu namanya adalah double lumen ya. Nanti kemungkinan kalau ada waktu saya akan insert untuk gambar ya. Proses operasinya itu sekitar ya 10 menitan lah ya, cepet. Jadi waktu itu prosesnya dari Lombok, habis cuci pertama saya langsung pulang ke Surabaya. Di Surabaya saya hampir, dari proses itu saya tidak cuci darah itu hampir 1,5 bulan, 1 bulan bertahan, dan saya tidak cuci karena ya tadi masih bimbang gitu, banyak masukan gitu. Belum bisa memutuskan untuk cuci darah full gitu. Dalam periode 1,5 bulan waktu saya pulang ke Surabaya cuti dari pekerjaan saya di Lombok, saya waktu itu dikirimin obat herbal ya dari saudara saya yang di Papua. Itu warnanya kuning kayak air kencing gitu. Nah, saya minum itu tuh enak sebenarnya ya, herbal itu. Cuman ya semakin hari karena saya tidak cuci darah, jadi racun saya naik lagi begitu ya. Saya belum pasang double lumen ya, yang saya ceritain ini belum pasang karena saya masih banyak pertimbangan lah, ini cuci apa enggak gitu. Berjalannya waktu 1,5 bulan saya di Surabaya, itu keadaan saya semakin memburuk ya. Kepala pusing, mual-mual, badan kaki saya bengkak. Jadi saya yakin ini racun saya naik lagi seperti awal-awal. Akhirnya saya putuskan ke rumah sakit mitra keluarga yang di Darmo Satelit. Nah, di sana saya masuk GD dan akhirnya masuk ke room, dan setelah itu saya diinfo bahwa Bapak harus pasang double lumen agar memudahkan untuk proses cuci darah. Akhirnya saya setuju aja. Waktu itu kreatinin saya hampir 17 ya, jadi sangat tinggi sekali. Jadi saya udah gak kuat, mau pusing. Terus akhirnya berjalanlah operasi itu ya, operasi 5 menit 10 menitan lah selesai. Setelah selesai operasi, seperti foto saya itu, langsung dicuci darah. Nah, jadi kalau sebelumnya manual itu ditusuk di selangkangan sama tangan,
Nah sekarang karena akses double lumennya udah dipasang di sini, ya di sini akhirnya dipakailah di sini. Ini jadi dimasukin selang sini, terus ada 2 selang gini, ya. Jadi keluar sama masuk darahnya di sini, selang di dada nih. Nah setelah itu habis itu cuci darah sekitar 3 jam, itu cuci darah saya kedua. Setelah itu badan saya udah mulai enak lagi gitu, mungkin racun udah hilang ya, udah berkurang gitu maksudnya, ya udah enak lagi. Nah ceritanya dokternya bilang setelah akses ini dipasang, step berikutnya adalah operasi di tangan. Nah seperti ini, kalau teman-teman lihat, gimana ya nih, ini namanya avisan. Nggak tahu kelihatannya, avisan. Nah ini bekas tusukan jarum, jadi kayak mentol ya, lihat ya. Ini bekas tusukan jarumnya ya. Nah setelah double lumen terpasang, saya kan harus rutin tuh sama cuci darah seminggu 2 kali. Tetap setelah double lumen terpasang di sini. Nah setelah double lumen terpasang, saya harus menjadwalkan untuk operasi avisan ini. Jadi ini secara garis besarnya adalah, jika kondisi normal seperti tangan kanan saya ini kan ada dua jalur apa ya, darah besar, vena sama arteri kalau nggak salah. Nah kalau dengan kondisi kayak gini, ini kalau di saat ditusuk itu aliran darahnya atau volume darahnya kecil gitu. Makanya dimodiflah dengan namanya alat avisan ini, dioperasi di sini ya. Nah nanti agar proses nusuknya di 2 tempat yang berdekatan ini dan aliran darahnya semakin deras, jadi bisa untuk masuk ke mesin itu sesuai dengan apa ya, kapasitasnya gitu. Nah kembali lagi dari cerita saya tadi, harusnya kan setelah pasang double lumen itu saya harus operasi nih secepatnya, karena operasi ini habis itu menunggu sampai sembuh sampai bisa dipakai itu sekitar 3 bulan seharusnya efektifnya. Jadi setelah dipasang double lumen di mitra keluarga, saya keluar udah mulai enakan. Akhirnya saya putuskan untuk cuci darah reguler saya itu di salah satu rumah sakit lah di Surabaya. Ya, di situ sampai berjalannya waktu 6 bulan. Nah, 6 bulan itu saya juga belum operasi avisan, maksudnya operasi ini belum sampai 6 bulan. Sampai akhirnya double lumen saya itu rusak karena dia udah ada masa waktu kan, harusnya cuma 6 bulan dia harus dilepas kalau nggak infeksi. Ceritanya sampai 6 bulan saya belum operasi. Akhirnya di 6 bulan itu mulai infeksi, saya nggak bisa napas, sakit dada saya di tempat avisan ini. Dan saya belum operasi avisan. Itu bodohnya saya. Jadi awal-awal cuci darah memang benar-benar banyak drama ya, karena ya bimbang ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali cuci atau baru divonis, setelah melihat video saya ini lebih cepat ada memutuskan, ambil aja cuci darah, pasang double lumen dan langsung operasi avisan. Nah kembali ke cerita lagi, sampai 6 bulan saya belum operasi avisan yang ini, yang bilang avisan ini double lumen rusak. Nah kan otomatis waktu mau cuci darah kan bingung tuh, karena aksesnya udah rusak double lumennya, avisan belum operasi. Balik lagi ke manual, dan manual itu teman-teman ya, sakitnya luar biasa. Ditusuk manual tuh sakitnya luar biasa, apalagi di sini. Ini saya ditusuk di yang tulang ini, dekat tulang. Ini sakitnya minta ampun. Ya, sakit sekali. Dan tidak semua bidan, tidak semua perawat berani nusuk. Hanya yang senior-senior. Ya. Jadi waktu itu saya manual pertama kali, dan
Besoknya saya putuskan untuk ke dokter bedah, ya, arteri atau apa namanya. Saya minta jadwal operasi avisan. Nah, ceritanya seperti itu. Terus saya nunggu hampir 1 mingguan baru dapat jadwal. Akhirnya saya operasi. Jujur teman-teman ya, saya tuh paling takut operasi. Nah, habis itu saya hari H operasi. Operasinya di sini ya, teman, tangan kiri. Nah, ini detail lanjut ini bekas operasinya. Ya. Operasi itu masuk ruang operasi. Itu kalau nggak salah ya, waktu operasi itu antara 1 jam atau 2 jam lah, saya lupa pastinya. Pokoknya sampai waktu operasi itu, waktu ini kan dibedah nih, itu sampai habis obat bius itu 5 kali suntik, nggak tahu berapa lama itu, dari yang nggak terasa sakit lagi, suntik lagi, sakit lagi, sampai 5 kali teman-teman. Terus berjalannya waktu selesai visanya, operasinya, langsung pulang. Habis itu pulang normal apa ya. Terus akhirnya terjadi pembengkakan sampai hampir berapa minggu, lupa saya, 2 atau 3 minggu pembengkakan. Terus sempat besar tangan saya, kalau jadi besarnya 2 kali lipat tangan normal saya ini. Ya, bengkak sampai waktu itu saya masih kerja ya. Waktu itu ya, bengkak besar sekali. 2 kali lipat atau 3 kali lipat tangan saya ini bengkaknya. Nah, 1 bulan udah mulai kempes lagi. Terus bulan ketiga itu baru bisa dipakai. Ya, desiran itu kalau teman-teman pegang di sini itu ada denyutan gitu. Nah, ini besar sekali, akhirnya jadi avisannya butuh proses 3 bulan. Akhirnya jadi, dan setelah itu bisa dipakai. Semenjak itu langsung cuci darah saya seminggu 2 kali dan langsung ditusuk di sini teman-teman. Kalau bisa lihat. Ya, nih benjolan ini ada 2 titik, 1, 2. Yang ini darah keluar, yang ini darah masuk, ya. Jadi saya akan jelaskan proses cuci darah itu. Cuci darah itu adalah alat atau mesin yang menggantikan kinerja ginjal kita ya, di luar badan kita. Jadi makanya kenapa ditusuk 2 tempat. Itu udara keluar dari badan, masuklah ke mesin, ke filter dan sebagainya. Setelah keluar filter, masuk lagi ke badan kita. Nah, ada 2 jarum. Nah, itu prosesnya setelah kondisi normal itu 5 jam, 4,5 sampai 5 jam. Ya. Itulah sedikit info untuk cuci darah. Itu dilakukan 5 jam sampai 4,5 jam. Apakah boleh makan, tidur? Oh, boleh. Ya, bisa makan, bisa tidur, bisa minum. Kadang kondisinya tergantung ya, setiap tempat hemodialisis beda. Ada yang pakai sofa, ada yang tempat tidur, dan ada yang kursi biasa. Jadi tergantung teman-teman pilih yang mana. Apakah sakit tusuknya? Sakit banget teman-teman. Ya, sakit karena jarumnya besar. Jadi semenjak cuci darah yang reguler itu, keadaan saya ya cuma lumayan membaik lah gitu. Tapi 1 tahun pertama sebelum saya pindah ke Bali teman-teman ya, itu hampir setiap bulan 1 opnam, 1 minggu di awal bulan, 1 minggu di akhir bulan. Hampir bisa dikatakan per bulan saya opnam. Saya tidak tahu apakah karena masih proses adaptasi atau bagaimana. Jadi saya pastikan setiap bulan saya itu pasti izin sakit. Waktu itu saya masih aktif kerja, jadi 1 minggu pertama sama 1 minggu terakhir. Dan waktu itu company-nya ya lumayan baik atau bagus. Dan waktu itu saya juga karyawan tetap, jadi tidak ada punishment atau pemotongan gaji waktu saya sering izin itu. Cuman ya nilai saya jelek gitu. Untungnya saya punya manajer yang baik, Bu Sukma ya. Beliau backup saya.
Berjalannya waktu itu saya sering opnam tuh. Sebulan pasti 2 kali. Jadi anak saya, istri saya itu luar biasa, nemenin saya di rumah sakit, tidur di rumah sakit. Anak saya masih kecil ya, waktu itu baru 2 tahun. Jadi luar biasa, setiap hari merasakan sakit 1 tahun. Dan akhirnya tahun 2019 kalau nggak salah, ada 2020 ya, pokoknya lupa saya, 2019 bulan Agustus kalau nggak salah. Oh ya, sebelum ke itu, saya bulan Maret 2019 saya mengajukan pensiun dini di perusahaan tempat saya bekerja, dan di approve akhirnya, dan alhamdulillah dapat pesangon ya, lumayan buat saya. Akhirnya saya putuskan 2019 saya pindah ke Bali ya, karena waktu itu saya mau buka usaha di bidang pariwisata ya, karena kalau kerja di formal gitu saya udah nggak kuat secara waktu atau apapun ya, karena sering opnam juga, dan saya putuskan untuk resign. Akhirnya saya ke Bali untuk berwirausaha lah, apapun lah rencananya, dengan sedikit modal. Akhirnya saya sampai Bali itu 2019 Agustus ya. Terus saya kan harus cari rumah sakit nih untuk cuci darah, dan awalnya saya agak skeptis gitu, gimana ya di Surabaya aja seperti itu, apa di Bali akan lebih buruk gitu kan. Ternyata alhamdulillah teman-teman, waktu di Bali itu luar biasa. Akhirnya saya dapat di rumah sakit Sanglah. Itu rumah sakit yang sangat bagus menurut saya, pelayanannya informatif banget gitu. Kalau kita tanya sesuatu tuh sama perawatnya bagus banget tuh, Pak Agung itu. Jadi akhirnya saya cuci pertama di situ, hampir dari Surabaya itu saya hampir 8 hari nggak cuci ya, karena kan harus mencari tempat nih, dan akhirnya saya dapat di Sanglah tuh. Dan akhirnya cuci pertama. Oh ya, jadi gini teman-teman, waktu saya di Surabaya itu, setiap saya cuci darah, habis cuci darah tuh kepala saya pusing banget, dan tensi saya naik itu sekitar 180 per 90. Jadi setiap habis cuci itu saya pusing banget, itu di Surabaya hampir 1 tahun. Jadi setelah cuci saya pasti ngedrop, nggak bisa bawa motor atau mobil, nggak bisa. Jadi saya harus pulang itu naik Grab, sama anak saya itu saya bawa kendaraannya. Nah, terus balik lagi ke Bali. Setelah seminggu saya nggak cuci darah karena mencari tempat, dan akhirnya dapat yang salah, dan dapat di Sanglah, rumah sakit Sanglah. Nah, di situ saya cuci pertama kali di Sanglah. Saya sebenarnya agak trauma, takutnya tadi habis cuci pusing. Nah, ini keajaibannya ya, keajaiban, dan mungkin badan saya udah mulai adaptif, dan timnya di Sanglah juga bagus mungkin ya. Kan di situ banyak variabelnya, tekanannya berapa, ngambil cairannya berapa, terus kecepatannya berapa, mesin itu berputar. Jadi saya 5 jam cuci darah, dan ditarik ya, cairan saya itu sekitar 5 liter. Jadi teman-teman, orang cuci darah itu, saya jelaskan, minumnya tuh dibatasin sekali, dibatasin minumnya. Dan waktu itu saya masih kencing sih, syukurnya masih kencing waktu itu. Nah, jadi minum itu sehari cuma 500 ml, aqua tanggung lah ya sehari. Dan akhirnya saat itu ditarik cairannya tuh 5 liter. Jadi just info gini, hitung-hitungannya seperti ini. Jadi idealnya berat badan saya itu adalah berat kering ya, itu 59. Misalnya saya cuci hari Rabu, pulang dari cuci itu berat ideal saya 59. Nah, makanya saya dibatasi minumnya. Akhirnya di hari Sabtu besok, berapa hari berikutnya, itu kalau minum saya nggak terkontrol, saya bisa naik sampai 3 liter, 4 liter, 5 liter. Makanya saya harus batasin. Akhirnya saya minum saya sedikit-sedikit gitu. Nggak, kalau bisa nih dokternya bilang
waktu penarikan cairan itu kalau bisa jangan lebih dari 3 liter. Kalau di atas itu kasihan jantungnya bekerja terlalu keras gitu. Jadi kalau bisa di bawah 3 liter. Nah, tapi ya saya bandel ya minum haus. Teman-teman bayangin ya, beratnya 7 darah orang gak ginjal tuh haus menahan minum. Terus kembali lagi ke cuci darah di sana itu 5 jam, dan saya kaget 5 jam saya cuci darah itu, setelah cuci saya tidak pernah merasakan pusing lagi, saya tidak ngedrop, dan itu saya kaget kenapa ya, apa bedanya gitu. Dan dari detik pertama saya cuci di salahnya saya bilang saya tidak pusing tadi habis cuci darah, sampai detik ini saya tidak pernah merasakan pusing, tidak pernah opnam. Alhamdulillah tidak opnam ke rumah sakit hampir 2 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang tidak pernah saya masuk rumah sakit opnam. Alhamdulillah, syukur. Badan saya ngerasa badan saya ya kayak dulu, balik ke dulu, tapi bedanya saya harus cuci darah gitu teman-teman, hari Rabu dan Sabtu ya. Nah seperti itu ya. Jadi sekarang saya rutin cuci darah itu hari Rabu dan Sabtu, rata-rata 4,5 sampai 5 jam di sana lah ya. Jadi waktu saya efektif 1 minggu itu cuman kepake 4 hari, sisanya cuci darah ya. Untuk pola makan bagaimana gitu selama cuci darah? Saran saya makannya itu kalau bisa banyak yang rebusan kalau bisa, karena contoh nih, kalau kita makan pisang itu kan kita nggak boleh makan pisang, jeruk, pokoknya makanan yang mengandung potasium itu nggak boleh ya. Terus kalau sayur-sayuran yang kalau bisa direbus, karena untuk mengurangi saya lupa ya kandungannya apa, pokoknya dia tuh akan membuat kreatinin itu akan naik. Jadi banyak sekali makanan yang tidak bisa kita makan, bisa tapi sedikit. Saya pisang juga kadang makan tapi sedikit sekali, hanya untuk apa ya, untuk mengurangi kepingin itu aja. Jeruk juga, yang paling aman tuh pepaya, semangka tuh aman. Untuk buah, kalau susu udah nggak boleh lagi ya teman-teman. Susu tuh ada khusus untuk penyakit gagal ginjal, yaitu Nepisol D kalau nggak salah, itu khusus hanya itu, karena dia rendah kalsium dan lemak dan sebagainya, itu khusus untuk penderita gagal ginjal untuk susu ya. Itu teman-teman, semoga di part kedua ini bisa bermanfaat ya. Terus untuk obat-obatan ya, vitamin untuk kita makan ya, kita minum maksud saya. Jadi tetap bisa olahraga, tapi olahraga kecil yang tidak terlalu mempressure badan ya. Mungkin itu untuk part 2 nya. Jadi keputusannya, kalau saran saya, ambil aja cuci darah. Sebenarnya ada alternatif 3 ya untuk penyakit gagal ginjal itu. Yang pertama adalah hemodialisis yang saya lakukan ini. Yang kedua itu CABD. CABD itu pemasangan di perut arteri. Jadi cuci sendiri di rumah bisa. Kalau teman-teman lihat CABD itu di perut, dioperasi, dikasih alat kateter, dimasukin cairan, dikeluarin lagi. Itu prosesnya kalau nggak salah setiap 3 jam. Jadi teman-teman sehari bisa sampai 4 kali 5 kali cuci sendiri dan butuh cairan tadi. Terus yang ketiga transplantasi ginjal itu. Jadi ada 3 opsi teman-teman. Dan saya putuskan banyak pertimbangan karena saya masih produktif dan saya juga nggak maunya makan yang agak bebas, sedikit bebas. Ya udah saya putuskan cuci darah, tapi dengan risiko seperti ini, tangannya ya, nah gini, benjolan ini, karena seminggu 2 kali ditusuk teman-teman ya. Terus perubahan secara fisik ya, badan saya udah mulai menghitam, rambut saya rontok, kulit saya kering ya.
nggak apa-apa, itulah proses hidup teman-teman ya. Jadi jika teman-teman punya saudara, adik, kakak, bapak, ibu, atau paman atau siapa, kalau sakit gagal ginjal, saran saya lakukan prosedur secara medis dengan baik, lakukan cuci darah, jangan bimbang lagi karena ada pengalaman dari saya. Terus bagaimana dengan herbal dan sebagainya? Kalau pengalaman saya sudah melakukan herbal, berbagai jenis herbal. Saya pikir itu tidak bekerja, bahkan malah membebani kinerja ginjal saya. Ya, jadi saya putuskan murni cuci darah. Alhamdulillah ya keadaan saya seperti ini. Saya masih produktif teman-teman ya, saya masih bekerja. Sekarang usaha sendiri. Nanti di next video saya akan jelaskan proses gimana sih saya bisa tetap berjuang untuk anak dan istri saya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka videonya silahkan di like. Jika tidak suka silahkan di dislike. Ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.